Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, kabar baik hari ini Bapak Ibu, akhirnya info GTK sudah bisa kita cek. Hari ini Bapak Ibu, info GTK itu sudah tampil setelah bahkan lebih dari 1 hari ya proses penarikan data, proses perbaikan maintenance info GTK tidak bisa kita cek. Hari ini, sore ini sudah bisa kita cek. Dan apa perubahannya Bapak Ibu? Yang pertama, itu sudah berubah tanggal proses validasi dan update data terakhir Bapak Ibu. Ini per hari ini setelah tampil info GTK, update data terakhir itu sudah terbaca data di bulan 6 Bapak Ibu. Ini ya, kita lihat di sini di pojok kiri. Ini kursornya Bapak Ibu, tanggal 6 bulan 6 2026. Nah, sebelum penarikan data kemarin itu Bapak Ibu, ya ini kami tampilkan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu masih tanggal 3 bulan 5. 2 hari yang lalu itu masih tanggal 3 bulan 5 ketika masih bisa dibuka info GTK. Sekarang sudah berubah menjadi bulan 6. Dan sebelumnya Bapak Ibu 2 hari yang lalu proses validasi itu masih tertanggal 10 bulan 5 2026. Masih tanggal 10 Mei 2026. Itu 2 hari yang lalu. Hari ini kabar baiknya Bapak Ibu itu sudah berubah proses validasi. Jadi proses validasi bulan 6 itu sudah terbaca. Karena di sini sudah tertanggal 11 bulan 6 2026. Memang admin info GTK beberapa hari yang lalu di tanggal 10 itu menyampaikan bahwa akan sudah dimulai sore hari pada tanggal 10 itu untuk tarik data, proses validasi. Dan ini sinkron sesuai dengan yang kita cek di info GTK, memang di sini tertanggal 11 bulan 6 2026 yang lalu sudah proses validasi Bapak Ibu. Nah, ini perlu dipahami karena banyak guru-guru yang belum memahami perbedaan tanggal. Jadi Bapak Ibu yang di atasnya itu ini adalah tanggal per hari Bapak Ibu membuka info GTK. Ini kita buka tanggal 16, jadi di sini tampil tanggal 16 bulan 6. Jadi ini tanggal di atas ini yang hitam kecil ini di pojok kanan atas itu menyesuaikan dengan tanggal Bapak Ibu membuka info GTK, bukan tanggal validasi. Yang Bapak Ibu perlu cek adalah ini proses validasi, tanggal proses validasi dan tanggal update data terakhir. Terutama tanggal proses validasi karena itu yang Bapak Ibu bisa cek dengan hasilnya di info GTK-nya Bapak Ibu. Dan ini hasilnya Bapak Ibu ya. Proses validasi menunjukkan ini sudah tercentang biru hijau semua. Artinya untuk info GTK yang kami cek ini sebagai sampel itu sudah valid Bapak Ibu, seperti itu. Nah, tinggal menunggu SKTP. Perkiraannya Bapak Ibu 2-3 hari ke depan itu sudah terbit SKTP 18 atau 19, itu SKTP sudah bisa kita cek. Karena dari admin info GTK menyampaikan memang sekitar 7 hari itu sudah terbit SKTP, disampaikan tanggal 10 ya. Berarti sekitar tanggal 18 atau 19 kita tunggu Bapak Ibu. Silahkan cek info GTK-nya Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah hijau semua, atau kalau ada kendala boleh kita diskusi di kolom komentar, kita sharing di kolom komentar, sampaikan kendalanya, bisa kita sharing dan diskusi di sana. Dari guru-guru lain juga bisa komen di kolom komentar, mengomentari ya kendala-kendala dari guru-guru yang menyampaikan keluhannya. Kita sharing di sana, kita sharing informasi, sharing pengetahuan. Kita jadikan kolom komentar sebagai media untuk berbagi Bapak Ibu. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenq. Nah, jangan terlambat nih dari daerah untuk melewati tanggal tersebut. Selanjutnya, Kemenq akan mengirimkan rekomendasi kepada KPPN untuk penyaluran masing-masing guru. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang belum memenuhi syarat atau bahkan belum termutakhirkan datanya ya, di Dapodiknya pada bulan sebelumnya, tidak perlu khawatir. Loh, kok saya kemarin nggak dapat ya, uang saya kemana? Nggak usah khawatir. Segera mutakhirkan data Bapak Ibu melalui Dapodik ya, agar dapat kami proses verifikasi persyaratannya. Nah, selama Bapak Ibu tercatat dan memenuhi syarat penerima tunjangan di Dapodiknya, maka hak bayar bulan sebelumnya semasa tidak melebihi kebutuhan ideal dari rombel tersedia tidak akan hilang. Ingat, tidak akan hilang ya Bapak Ibu. Nah, namun proses penyalurannya akan dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu dihimbau kembali ya jika ada perubahan kondisi di lapangan, baik itu mutasi guru. Bapak Ibu udah pindah nih sekolah, Bapak Ibu nggak update datanya, ya nggak bisa terima lagi. Kalau ada mutasi guru, kemudian ada masalah perubahan data lainnya atau kejadian lainnya, segera dengan cepat perbaiki dapodiknya. Ya, maka semakin tepat waktu, maka penyaluran tunjangan Bapak Ibu juga akan semakin sesuai dengan jadwal. Selain itu, untuk ASN jika ada ketidaksesuaian data gaji pokok terkait dengan pangkat, golongan, dan masa kerja, agar memutakhirkan data kepegawaian pada CIASN dengan melaporkan ke BKD, BKPSDM setempat. Ingat ya, jangan lupa. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan dengan DQ. Apa itu? Ada TPG. TPG ini yang dikeluarkan, yang diberikan dari DQ kepada pemerintah daerah kabupaten dari komponen gaji 13 dan gaji 14. Jadi itu dari DQ. Nah, kenapa dana ini tidak diberikan ke kementerian Bapak yang salurkan? Apa kendala? DQ yang mengirimkan dana itu dari dana yang kompensasi gaji 13 dan gaji THR. Kendalanya yang pertama, banyak ada kota kabupaten di dapil kami atau tempat lain yang tidak menerima ini karena masalah administrasi yang kelupaan ataupun berbelit sehingga tidak mendapatkan itu, dan itu menjadi protes. Yang kedua, dana ini tidak langsung ke guru seperti yang Bapak lakukan sangat luar biasa, sertifikasi itu langsung ke guru. Yang dari DPK ini dikirim ke pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah, minta maaf, tidak menyalurkan kepada guru-gurunya. Dua kendala yang terjadi di dapil kami. Ada yang tidak mendapatkan karena masalah administrasi yang lambat diberikan kepada DPQ, dan ada juga yang masuk ke pemerintah daerah tidak disalurkan kepada guru-gurunya. Terima kasih, pimpinan.